Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Bank Indonesia menyatakan keputusan mempertahankan suku bunga acuan di level 6% konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran. Selain itu, keputusan menahan suku bunga acuan disebut Bank Indonesia demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Oktober 2024 memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 6%. Senada suku bunga deposit facility tetap 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan keputusan mempertahankan suku bunga acuan konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025, serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6%. Suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia menyatakan fokus kebijakan moneter dalam jangka pendek yakni pada stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Kedepan Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan, IDX Channel. Ya pemirsa, meski memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6%, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan Bank Indonesia masih melihat adanya ruang untuk penurunan suku bunga acuan ke depannya. Bank Indonesia memastikan bahwa keputusan suku bunga ke depannya akan mempertimbangkan tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Adapun dalam jangka pendek, Bank Indonesia fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah seiring meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Sementara itu pemirsa tidak hanya mengungkapkan peluang penurunan dari BI rate, Bank Indonesia juga memproyeksikan berlanjutnya pemangkasan suku bunga kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat atau Fed Fund Rate sebanyak 2 kali sampai akhir tahun 2024 ini. Bank Indonesia melihat adanya kemungkinan pemangkasan Fed Fund Rate masing-masing 25 basis poin di November dan Desember 2024. Sehingga tahun ini Fed Fund Rate turun sebanyak 100 basis poin. Selanjutnya pemirsa, pada tahun 2025 mendatang, Bank Indonesia juga memperkirakan bahwa Fed Fund Rate masih akan dipangkas sebanyak 3 atau 4 kali lagi dengan total besaran pemotongan sekitar 75 sampai 100 basis poin lagi. Dan Bank Indonesia juga memastikan akan memperkuat bauran kebijakan demi mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lantas pemirsa, seperti apa penguatan bauran kebijakan yang dimaksud oleh Bank Indonesia? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Bank Indonesia melakukan sejumlah langkah kebijakan dalam memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jumlah langkah kebijakan tersebut diantaranya penguatan strategi operasi moneter pro-market, penguatan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan implementasi kebijakan makroprudensial Hongkar, dan penguatan perluasan akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk semakin mendorong kredit pembiayaan perbankan
kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, termasuk UMKM dan ekonomi hijau, dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Kedepan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah. Bank Indonesia memastikan koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, 5 langkah kebijakan yang diungkapkan oleh Bank Indonesia berupa penguatan strategi operasi moneter pro-market, kemudian penguatan strategi stabilitas nilai tukar rupiah, penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar, penguatan publikasi asesmen transparansi suku bunga dasar kredit, dan penguatan perluasan akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Ya pemirsa, penguatan strategi operasi moneter pro-market dilaksanakan dengan menjaga struktur suku bunga di pasar uang rupiah untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik, mengoptimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia, sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia. Bank Indonesia juga memperkuat strategi transaksi term repo dan swap falas yang kompetitif dan memperkuat peran primary dealer untuk makin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo antar pelaku pasar. Selanjutnya pemirsa, penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dilakukan ini dengan memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan perbankan pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Kemudian, penguatan perluasan akseptasi digitalisasi sistem pembayaran ini melalui penerapan merchant discount rate KRIS 0% untuk transaksi sampai dengan Rp500.000 pada merchant usaha mikro yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2024 mendatang, dan ini untuk menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah. Dari penguatan bauran kebijakan ini, kita akan bergeser juga pemirsa ke upaya stabilisasi rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, di mana BI ini menyatakan upaya stabilisasi didukung oleh prospek ekonomi Indonesia yang positif. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal tersebut, kita simak kembali informasi berikut. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memproyeksikan nilai tukar rupiah ke depan akan stabil didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik dan rendahnya inflasi, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian. Untuk mendukung upaya stabilisasi rupiah, Gubernur Bank Indonesia memastikan bahwa seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah dan stabilitas perekonomian. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI). Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan nilai tukar rupiah hingga 15 Oktober 2024 melemah sebesar 2,82 point to point dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kemudian jika dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 1,17%. Tim Liputan, IDX Channel. Bank Indonesia meyakini rupiah akan stabil ke depannya di tengah tingginya ketidakpastian global, baik disebabkan oleh gejolak pasar keuangan maupun tingginya tensi geopolitik.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan kondisi geopolitik memicu gangguan sentimen pasar. Itu sebabnya BI akan selalu berada di pasar untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah kita. Destri menyebut Bank Indonesia akan melakukan 3 macam intervensi, yakni di pasar spot, di transaksi DNDF, dan juga di pasar surat berharga negara. Selain melakukan intervensi, Bank Indonesia juga akan memperkaya instrumen-instrumen keuangan untuk operasi moneter yang pro pasar. Salah satu instrumen tersebut pemirsa adalah Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang sudah menyerap aliran modal sekitar 935 triliun rupiah. Sekitar 255 triliun adalah modal asing. Di samping SRBI, ada instrumen sekuritas falas Bank Indonesia yang sudah menyerap 3 miliar dolar Amerika Serikat. Serta sukuk valuta asing Bank Indonesia yang sudah menyerap 424 juta dolar Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Bank Indonesia juga terus mensosialisasikan local currency transaction yang sudah diterapkan di 4 negara yang selanjutnya akan diperluas dengan Korea Selatan, India, dan negara-negara lainnya. Seluruh kebijakan tersebut pemirsa dilakukan oleh Bank Indonesia demi stabilitas nilai tukar rupiah. Itu dia pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini dan kami akan kembali dengan informasi lainnya seputar emiten dan penutupan perdagangan sesi pertama usai jeda. Tetaplah di IDX Precision Closing.